Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 24 manajemen, akan menjelaskan materi dari filsafat tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Al-Wajijah. Saya di sini beserta dua rekan saya, yaitu Yayang Wawan Setiawan dan Erik Rijali. Perkenalkan, nama saya Yayang Wawan Setiawan dengan NIM berikut. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana tentang ontologi. Jadi apa itu ontologi? Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos itu artinya ada, dan logos itu artinya ilmu. Jadi ontologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang keberadaan. Nah, ontologi merupakan satu bidang kajian yang paling tua dalam filsafat. Kalau kita lihat sejarah filsafat, dimulai dari salah seorang filsuf kuno namanya Thales, yang hidup sekitar 600 tahun sebelum Masehi di Yunani kuno. Thales melakukan sebuah pencarian ontologis di tengah pola pikir masyarakat yang bersifat mitosentris. Maka Thales mendobrak pemikiran itu. Ketika itu ia mempertanyakan, apa sih substansi dari segala sesuatu? Apa sih hakikat segala sesuatu itu? Nah, dari hasil pencariannya, perenungannya, pengolahan akal pikirnya, dan pengamatan indrawinya, maka Thales menyimpulkan bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah air. Nah, setelah ratusan tahun, setelah Thales mengemukakan bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah air, maka ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa tidak ada kehidupan tanpa air. Sebetulnya, poin terpenting dari kisah Thales ini bukan pada kesimpulan akhirnya, tapi pada bagaimana proses dia menemukan atau mempertanyakan hakikat segala sesuatu itu. Sikap Thales ini seolah-olah membuka ruang baru, membuka cakrawala berpikir manusia ketika itu, dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru tentang bagaimana manusia mempersepsikan duniawinya. Ide dari konsep ontologi itu sendiri dicetuskan oleh Plato, yang memiliki konsep idea, bahwa hakikat atau realitas sesungguhnya keberadaan sesuatu itu ada di alam idea. Contohnya, rumah. Ketika kita ingin membangun rumah, maka hakikat rumah itu ada di alam idea, yaitu di kepala kita. Yang sebelum dibangun itu pasti gambaran rumah itu ada di alam idea atau pikiran kita. Nah, jadi ontologi itu mempelajari tentang hakikat sesuatu atau keberadaan sesuatu. Atau kalau disederhanakan lagi, ontologi itu berbicara tentang apa, kenapa. Maka ketika kita mengaplikasikan ontologi terhadap suatu objek, di situ kita akan melakukan pemeriksaan, analisis, apakah sesuatu itu ada atau tidak ada, karena keberadaan dan realita itu terkadang menipu. Makanya dalam ontologi kita akan belajar tentang membedakan antara appearance dan reality. Maaf nih, karena terkadang apa yang nampak itu tidak seperti realitanya. Contoh misalnya air laut, seringkali kita identikan dengan warna biru atau berwarna biru, padahal realitanya tidak demikian. Air laut ketika kita amati lebih dekat lagi, tidaklah berwarna biru, sehingga antara penampakan dan realitas sesungguhnya ada jarak. Nah, kita seringkali terkecoh menyamakan penampakan dan realita. Kajian dalam ontologi itu sendiri membuat kita menjadi sadar atau membuat kita menjadi lebih peka untuk melihat apa sih realita yang sesungguhnya. Bagaimana penampakannya dan bagaimana kita memisahkan di antara keduanya. Apakah hal itu benar-benar ada atau tidak ada? Contoh lagi nih, misalnya ketika kita ingin pergi ke kebun binatang dan ingin melihat seluruh satwa dunia di kebun binatang Bandung misalnya. Namun kenyataannya ketika kita sampai di kebun binatang Bandung, satwanya itu tidak komplit. Semua jenis hewan tidak ada di kebun binatang Bandung. Yang berikutnya, manfaat ontologi. 1. Membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. 2. Membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. 3. Bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah baik itu sains hingga etika. 4. Ontologi ini menarik untuk dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Nah, itulah tadi mengenai ontologi. Pembahasan berikutnya yaitu epistemologi yang akan diterangkan oleh teman saya, Nabila Nur Ajijah.
Saya Nabila Nur Ajijah dengan nomor NIM 5022061000064. Saya di sini akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, artinya pengetahuan. Epistemologi adalah pengetahuan sistematik tentang pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan. Disiplin filsafat yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan. Menurut Plato, pengetahuan adalah sebuah kesadaran mutlak, universal, ideas, or from. Keberadaan bebas suatu subjek yang perlu dipahami. Masa Renaisan epistemologi terbagi menjadi dua, yaitu empirisme dan rasionalis. Empirisme, pengetahuan itu sebagai produk persepsi indrawi. Rasionalis, pengetahuan itu sebagai sebuah produk refleksi rasional. Jenis pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan ilmiah dan pengetahuan tidak ilmiah. Pengetahuan ilmiah, akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasi dan diorganisasi sedemikian rupa, sehingga memenuhi asas pengetahuan secara prosedural, metodologis, teknis, dan normatif akademis. Pengetahuan tidak ilmiah masih tergolong pra-ilmiah yang diperoleh dari hasil serapan indrawi yang secara sadar diperoleh baik yang telah lama maupun baru didapat sehingga tidak dimasukkan ke dalam ilmu. Masalah yang berkaitan dengan epistemologi terbagi menjadi tiga. Pertama, filsafat, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Kedua, metode, sebagai metode bertujuan mengatur manusia untuk memperoleh pengetahuan. Sistematis, sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu tersendiri. Metode untuk memperoleh pengetahuan terbagi menjadi empat, yaitu empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, intuisionisme. Empirisme, pengetahuan dengan melalui pengalaman. Rasionalisme, sumber pengetahuan terletak pada akal. Fenomenalisme, pengetahuan tentang gejala fenomenal atau intuisionalisme, pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi, naluri, atau perasaan. Problem kebenaran dalam epistemologi yaitu menyangkut watak pengetahuan, menyangkut sumber pengetahuan, menyangkut kebenaran kepengetahuan. Pembahasan masalah epistemologi, pendekatan historis, mengamati permasalahan maupun teori-teori pengetahuan itu dalam perkembangan sejarahnya. Pendekatan tematis, usaha mengkaji masalah-masalah dan isu-isu tertentu terkait masalah kefilsafatan, tetapi mungkin merupakan masalah ilmiah. Justifikasi epistemologi, yaitu evidensi cara bagaimana kenyataan itu dapat hadir atau pewujudan dari yang ada bagi akal. Kepastian, memuat kebenaran dasar, kebenaran primer, prinsip kebenaran dasar mengungkapkan eksistensi subjek. Keraguan, aliran yang mempernyatakan kepastian mengenai kebenaran. Terdapat dua aliran keraguan, yaitu skeptisisme doktrin dan skeptisisme metodik. Epistemologi rasional, kritis power, teori konjektur dan falsifikasi. Konjektur, sesuatu yang harus ada sebelum seseorang melakukan analisa terhadap suatu objek permasalahan. Asas dalam teori konjektur. Pertama, penelitian tidak boleh dimulai dengan usaha observasi yang tidak memihak, tapi harus fokus terhadap satu permasalahan. Kedua, usaha untuk menemukan sebuah solusi tidak boleh merupakan sebuah yang menghindari fakta yang ada, tetapi harus berpegang pada prinsip penggabungan antara dugaan yang berani dan kritisme yang tajam. Popper mengkritik metode induksi dan verifikasi dengan memisahkan antara pernyataan yang mengandung makna atau meaningful dan pernyataan yang tidak mengandung makna, yaitu meaningless atau sains sejati dan sains semu. Pemisahan ini disebut demarkasi. Sains sejati yaitu true science berisikan hukum-hukum yang kebenarannya bisa dibuktikan melalui observasi dan eksperimen.
Sains semu, sport, science, dapat berisikan fantasi yang tidak terbukti dengan fakta. Epistemologi rasional kritis profil, teori konjektur, dan falsifikasi, yaitu falsifikasinya hal pembuktian salah, lawan dari verifikasi, bukan merupakan cara untuk menemukan komprehensibilitas dari suatu pernyataan ilmiah. Alasan paradigma Capra dianggap positif. Pertama, dukungan hipotesis teori relativitas Einstein. Kedua, manusia sebagai pusat. Ketiga, kehidupan materi. Keempat, rusaknya definisi dan metodologi sains. Kelima, rusaknya batasan sains. Ide tentang paradigma. Paradigma dalam bahasa Inggris disebut paradigm dan bahasa Prancis paradigme. Ia berasal dari bahasa Latin para dan daigma. Para berarti di sisi, di samping, dan daigma berarti contoh, pola, model, sedangkan daigma dalam bentuk kata kerja degenai berarti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu. Pada tahun 40-an, istilah paradigma ini diintroduksi kembali oleh Kant dalam konteks filsafat sains. Oleh Kant, istilah ini dipergunakan untuk menunjuk dua pengertian utama. Pertama, sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademis maupun praktisi, disebut ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka. Kedua, sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkir-balikan sebuah asumsi maupun aturan yang ada. Kritik atas ambiguitas terma paradigma. Kritik dimunculkan oleh Margaret Masterman bahwa definisi dan penggunaan Kant terhadap kata paradigma berbeda hingga 21 makna. Kritik lain atas destruktur. Simposium mengenai destruktur sangat eroparesentris. Dukungan ide-ide Kant. Pertama, dari Masayuki Boshi. Kedua, Peter Deer. Ketiga, Alexander Berg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Rizali dengan NIM 5022061000066. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Definisi aksiologi. Berikut ini definisi aksiologi menurut beberapa sumber dan ahli. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono dalam Surajio, aksiologi adalah nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disematkan dengan value and valuation. Menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut Katsoff, mendefinisikan aksiologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai budaya dan moral sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian baik atau buruk, good and bad, benar atau salah, right and wrong, serta tata cara dan tujuan mean and end. Dasar aksiologi. Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar, yakni yang pertama adalah etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan.
Dalam istilah lain, dinamakan moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos. Kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Berikutnya nomor 2 adalah estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur tertera secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh, menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Berikutnya adalah pendekatan dalam aksiologi. Hakikat nilai aksiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hakikat subjektif, yaitu nilai yang merupakan reaksi yang diberikan manusia berdasarkan pengalamannya. Yang kedua adalah hakikat objektif, yaitu nilai yang merupakan esensi logis yang dapat diketahui melalui akal. Yang ketiga adalah hakikat objektif metafisik, yaitu nilai yang merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Pengkajian aksiologi dalam ilmu ekonomi. Filsafat ilmu sangat berperan bagi ilmu ekonomi dengan 3 landasan pokoknya yaitu 1. Landasan ontologi, 2. Landasan epistemologi, 3. Landasan aksiologi. Ilmu ekonomi hadir sebagai ilmu dalam menciptakan penemuan-penemuan baru, baik ekonomi secara teoritis maupun ekonomi secara terapan. Temuan-temuan ilmiah di bidang manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan telah mampu membawa dampak terhadap modernisasi sistem industri dan perdagangan dunia. Dasar aksiologi membimbing dalam membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan ekonomi yang didapatkannya. Di sini, ilmuwan di bidang ekonomi harus mampu menilai antara yang baik dan yang buruk, sehingga ilmuwan harus memiliki moral yang kuat agar kemajuan ilmu yang dihasilkan tidak menjadi momok yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Diharapkan, filsafat ilmu benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas para calon sarjana ekonomi. Sebab, dengan mempelajari filsafat ilmu, para sarjana ekonomi akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Selain itu, hal yang tak kalah pentingnya adalah adanya sikap keterbukaan diri di kalangan sarjana ekonomi sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi keilmuannya untuk kesejahteraan umat manusia dan lingkungannya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.